Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semuanya. Eh, ini Mas akan melanjutkan eh, layanan bimbingan klasikal yang kedua dengan tema sikap sopan santun. Nah, di sini Mas akan menjelaskan tujuan layanan. Yang pertama yaitu tujuan layanan peserta didik mampu menerapkan pentingnya perilaku sopan santun. Yang kedua yaitu peserta didik mampu membiasakan dirinya untuk berperilaku sopan santun. Yang ketiga, peserta didik mampu menyesuaikan etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Sikap sopan santun dalam kehidupan. Nah, eh, perilaku sopan santun itu sangat penting ya. Eh, Sopan santun yaitu salah satu upaya untuk membangun budi pekerti yang luhur. Melalui pendidikan, budi pekerti ialah latihan-latihan bersikap dan berperilaku sopan santun. Latihan bersikap dan berperilaku sopan santun ialah bersikap dan berperilaku baik dalam segala hal. Nah, eh, dan demikian kita sebagai manusia akan dikatakan sebagai orang yang tahu adat, tahu tahu dalam ungkapan bahasa Jawa itu disebut wong sing ngerti unggah-ungguh lan tata krama. Eh, Nah, banyak cara dapat dilakukan dalam rangka untuk melatih diri bersikap dan berperilaku sopan santun. Nah, para orang tua kita dulu memberikan latihan tidak selalu dalam bentuk tindakan nyata ya, namun ada kalanya melalui berbagai cerita, dongeng, melalui pembacaan syair, puisi, cerita rakyat, bahkan ada yang dalam bentuk sindiran atau kiasan-kiasan. Nah, pada masyarakat Jawa dilakukan pula dalam bentuk tembang, baik itu tembang mocopat atau gending. Nah, salah satu tembang mocopat yang di dalamnya memberikan gambaran terhadap pribadi yang tahu adat sebagai wong sing ngerti unggah-ungguh lan tata krama adalah tembang mocopat dandang gula ya, dandang gula. Nah, secara bebas di dalam tembang mocopat dandang gula terdapat kandungan unsur-unsur sikap dan perilaku baik sebagai tuntunan dan perilaku sopan santun, yaitu yang pertama itu bahwa jika mengetahui dan melaksanakan peraturan-peraturan hukum dengan bersungguh-sungguh, kita akan terhindar dari kenistayaan dan kehinaan. Yang kedua, apabila bercakap-cakap maka berbicara dengan sopan, sebab yang demikian akan disenangi oleh lawan bicara kita dan yang mendengarkannya. Yang ketiga, bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan tata krama dan sopan santun akan menjauhkan dari gunjingan orang ya. Yang keempat ya, apabila kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka dapat dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga akan tercukupi kebutuhan hidup kita. Nah, yang kelima, sedangkan sikap dan perilaku yang baik itu dapat menyelamatkan manusia dalam hidupnya. Nah, jadi intinya makna dari tembang mocopat dandang gula
itu memberikan tuntunan bahwa jika kita bersikap dan berlaku baik, akan selamat dan sejahtera hidup kita. Nah, dalam kenyataannya banyak hal yang harus kita ketahui dan kita laksanakan dalam kaitannya untuk bersikap dan berlaku baik. Sehingga apabila kita pelajari secara keseluruhan, kadangkala dapat menjadikan diri kita enggan untuk memulainya. Nah, oleh sebab itu, secara garis besar, tuntunan bersikap dan berlaku yang baik itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana ya, seperti kalau bertemu dengan orang kita saling menyapa, senyum, dan bersikap sopan kepada guru. Nah, itu ya, dari yang sederhana dulu ya teman-teman. Nah, lanjut. Apa sih sopan santun itu? Nah, sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan dalam situasi atau kondisi apapun. Ya, selanjutnya, nah, contoh sikap sopan dan santun. Eh, Contoh sikap dan sopan santun ya. Yang pertama itu tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua atau orang yang usianya lebih tua daripada kita, seperti kakak, nenek, kakek, dan lainnya ya. Nah, yang yang pertama tadi ya di rumah ya, yang di rumah. Yang kedua ini yang sikap sopan santun di sekolah. Eh, yang pertama itu menghormati ibu bapak guru ya. Yang kedua tidak mengejek sesama teman. Yang ketiga tidak mengobrol ketika guru sedang menerangkan. Yang keempat membantu teman yang sedang kesulitan, mematuhi dan melaksanakan perintah yang diberikan guru, lalu menyapa dan memberikan salam saat bertemu guru. Nah, yang ketiga itu di lingkungan masyarakat ya. Nah, di lingkungan masyarakat itu ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Nah, masyarakat kembali lagi, lingkungan itu menghargai dan menghormati setiap orang, terutama orang yang usianya lebih tua daripada kita ya. Terus menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak sendiri, tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma seperti menyakiti ataupun menghina orang lain, mengejek. Lalu belajar untuk berlaku sopan santun, menjaga kebersihan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu manfaat sopan santun bagi diri sendiri dan orang lain. Manfaat sopan santun bagi diri sendiri, yang pertama itu dapat dihargai ya, dihormati dan disenangi banyak orang, dan juga dapat memupuk rasa persaudaraan, pertemanan, dan persahabatan. Jadi kita kalau kita bersikap sopan dan santun kepada orang, kita itu akan dihargai ya sama orang, itu akan dihormati, disegani lah, disenangi. Jadi kalau misal
kita sopan kepada orang kan nanti orang itu juga pada kita menghormati gitu loh. Wah, udah sopan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat sopan santun bagi orang lain, yang yaitu dapat membina dan menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan juga orang lain akan merasa nyaman dekat dengan kita. Ya, mungkin eh, sekian materi eh, hari ini ya, dengan artikel hari ini yang dapat Mas sampaikan. Kalau misal nanti ada pertanyaan bisa di grup WhatsApp ya. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.